Di ajang seketat Moto3 2026, satu kesalahan memang bisa merusak hasil balapan. Tapi bagi pembalap yang punya dasar kuat, satu kegagalan tidak akan menghapus seluruh pencapaian. Hal inilah yang terlihat dari perjalanan Veda Ega Pratama musim ini. Pada seri yang berlangsung di Circuit of the Americas, Amerika Serikat, Veda harus menerima kenyataan pahit. Ia mengalami crash akibat hindsight saat sedang menjalani balapan, yang membuatnya gagal finish dan tidak mendapatkan poin. Jika dilihat sekilas, hasil ini jelas merugikan. Apalagi sebelumnya ia tampil cukup menjanjikan di dua balapan awal. Namun jika ditarik lebih jauh, satu insiden ini tidak cukup untuk mengubah gambaran besar performanya di musim ini. Sampai seri Amerika selesai, Veda justru masih memegang status sebagai rookie terbaik di Moto3 2026. Ia tetap berada di posisi teratas dalam klasemen pembalap debutan. Ini menunjukkan bahwa performanya sejak awal musim bukan sekedar momen sesaat, tetapi hasil dari konsistensi yang sudah dia bangun. Awal musim menjadi titik penting dalam membentuk posisi tersebut. Pada balapan perdananya di Thailand, Veda langsung tampil kompetitif dan berhasil finish di posisi 5 besar. Hasil itu menjadi sinyal awal bahwa ia mampu beradaptasi dengan cepat di level ini. Momentum tersebut berlanjut di seri berikutnya di Brazil. Di Autodromo Internasional Ayrton Senna, ia tampil lebih tajam dan berhasil mengamankan posisi ketiga. Podium itu bukan hanya tambahan poin, tetapi juga penegasan bahwa dia mampu bersaing dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Penampilannya bahkan menarik perhatian pengamat internasional. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang rookie bisa langsung tampil efektif di lintasan yang menuntut teknik tinggi dan kondisi fisik yang kuat. Jawabannya tidak instan. Perjalanan Veda dibangun dari proses panjang, bukan dari fasilitas sempurna. Ia berkembang dari latihan di lintasan sederhana yang justru membentuk ketahanan mental dari karakter balapnya. Karena itu insiden di Amerika lebih tepat dilihat sebagai bagian dari proses belajar, bukan penurunan kemampuan. Yang menarik, meskipun gagal finish di Amerika, posisi Veda di klasemen rookie tetap tidak tergeser. Poin yang ia kumpulkan dari dua seri sebelumnya masih cukup untuk membuatnya unggul dari para pesaing seperti Brian Uriarte dan Hakim Danis. Dari data ini, terlihat bahwa kekuatan utamanya bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga konsistensi performanya. Jika tidak mengalami crash, peluang untuk kembali finish di barisan terdepan sebenarnya cukup terbuka. Artinya, secara pace, ia sudah berada di level yang kompetitif. Selanjutnya, perhatian akan tertuju pada balapan di Spanyol, tepatnya di Circuito de Jerez Angel Nieto. Sirkuit ini akan menjadi kesempatan bagi Veda untuk kembali menunjukkan performanya. Lebih dari sekedar mengejar hasil, ini adalah momen pembuktian bahwa insiden sebelumnya tidak mempengaruhi kualitas balapnya. Dengan pengalaman yang terus bertambah, peluang untuk bangkit tetap terbuka lebar. Jika melihat performa sejak awal musim, ada pola yang cukup jelas. Veda tidak hanya tampil cepat dalam satu balapan, tetapi menunjukkan perkembangan yang stabil. Finish 5 besar di debut, lalu naik podium di balapan berikutnya adalah progres yang jarang terjadi pada pembalap baru. Selain itu, cara membalapnya juga menunjukkan pemahaman yang matang. Ia mampu menjaga ritme, membaca situasi, dan mengambil keputusan yang tepat saat di lintasan. Fakta bahwa ia mengalami crash saat sedang bersaing di depan juga menunjukkan bahwa ia sudah berada di kelompok pembalap kompetitif, bukan sekedar peserta. Dari sisi mental, ini menjadi nilai tambah yang penting. Banyak pembalap muda mengalami penurunan performa setelah gagal finish, tetapi Veda tetap berada di posisi teratas klasemen rookie. Hal ini memperkuat anggapan bahwa performanya bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kesiapan yang matang. Secara keseluruhan, musim ini menunjukkan bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya pembalap debutan biasa,
Ia sudah menunjukkan potensi sebagai pesaing serius di Moto3. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin ia akan berkembang menjadi salah satu pembalap yang diperhitungkan di masa depan, bahkan berpeluang bersaing untuk meraih gelar juara dunia. Lalu bagaimana menurut sobat balap semuanya? Silahkan baku hantam di kolom komentar.